Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad al-hadi ila daris salam wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Amma ba'd. Sa'adatul qurama masaykhunal a'izza, para alim, para ulama, para asatid yang saya hormati, yang saya ta'zimkan, wabil khusus al-mukarram sahibul fadil al-ustadz Anwar Musaddad yang saya muliakan, kepada segenap jajaran pengurus takmir Masjid Al-Ihsan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati, kepada segenap anggota dan jam'iyah Majelis Sholawat dan Ta'lim Al-Anwar seluruhnya, yang senantiasa insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama pada malam hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, ma'unah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di majelis yang mubarak ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah kita semua ini adalah tergolong orang-orang yang terpilih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak dan akidah kita menuju akidah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni syariat agama Islam. Mudah-mudahan semua kita ini yang hadir senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama yang perlu saya sampaikan, saya selaku takmir Masjid Al-Ihsan menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran jamaah sekalian di masjid ini. Semua itu adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut harus kita syukuri, karena itu merupakan dari bagian hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di tempat ini. Saya tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang panjenengan harapkan, kecuali ucapan doa jazakumullahu ahsanal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang panjenengan harapkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya selaku takmir Masjid Al-Ihsan memohon maaf kepada para jamaah sekalian jika kami dalam memberikan penghormatan
kesugatan dan lain sebagainya, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas di hati para jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu yang perlu kami sampaikan atas nama pengurus takmir Masjid Al-Ihsan. Selanjutnya tadi saya disuruh memberikan motivasi atau wawasan kesemangatan tentang masalah Isra Mi'raj. Untuk masalah Isra Mi'raj nanti saya serahkan dumateng Al-Mukarram Al-Ustadz Anwar Musaddad mawon. Saya hanya menyampaikan masalah yang lain. Para jamaah sekalian, yakinlah bahwasannya kita itu adalah umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Akan tetapi para jamaah sekalian, umat yang terbaik itu akan kita sandang kalau kita mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Mari kita simak Allah Subhanahu wa taala bersabda di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ayat ini Allah, para jamaah sekalian, jelas mukhatabnya atau yang diajak bicara adalah umatnya Nabi Muhammad. Domir mukhatabnya menggunakan kalimat kuntum, kalian semua. Berarti kita semua itu langsung didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian semua ini adalah umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jamaah sekalian, status umat yang terbaik itu akan kita peroleh, akan kita sandang kalau kita mau melakukan 3 hal. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Apa itu maksudnya ta'muruna bil ma'ruf? Artinya adalah kita jadi manusia, jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan hanya mengutamakan ibadah mahdho saja. Ibadah yang langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu memang baik. Tapi ibadah sosial, berjuang, sedekah itu jauh lebih baik daripada kita hanya mementingkan sholat kita saja, tahajud saja. Jadi para jamaah sekalian, kados panjenengan ini, saya yakin kalian ini adalah termasuk golongan umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena panjenengan sudah rela dari rumah pergi menuju ke masjid ini untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Maka dari itu pesan saya, jangan bosan-bosan panjenengan ini mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kita harus selalu menyuarakan amar ma'ruf. Di mana saja kita harus berusaha menyuarakan nilai-nilai kebaikan dengan cara kita mengajak orang berbuat kebaikan. Misalnya ada tetangga yang enggan mengerjakan sholat, ayo kita sholat. Ada tetangga yang butuh pertolongan, ayo kita tolong. Karena itu adalah yang terbaik. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairun nas, insya Allah banyak yang sudah tahu hadis ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Jadi para jamaah sekalian, kalau kita hanya mementingkan ibadah mahdho saja, sing penting aku istiqomah sholat, sing penting aku istiqomah puasa,
sing penting aku istiqomah tadarus Al-Quran, itu baik. Tapi ingat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tentu yang dimaksud memberi manfaat adalah memberi manfaat dalam hal positif, dalam hal kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Para jamaah sekalian, kita tidak cukup hanya mengajak orang untuk berbuat baik, tapi harus diikuti, diimbangi dengan wa tanhauna 'anil munkar. Kita berusaha untuk mencegah kemungkaran. Sebetulnya kita ini mestinya harus sadar, negara kita sering sekali dilanda dengan berbagai macam bencana. Betul enggak? Mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain sebagainya, berbagai macam bencana. Sebetulnya kalau kita mau berpikir, ada apa ini? Apa yang menyebabkan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah tampak kerusakan di darat dan di lautan. Itu penyebabnya bukan karena apa-apa, tapi disebabkan oleh ulah manusia. Ulah yang bagaimana? Ulah itu ada dua macam, ada ulah zahir, ada ulah batin. Ada ulah yang melanggar tatanan hukum syariat, hukum negara. Ada yang melanggar tatanan hukum agama. Yang melanggar tatanan hukum negara, contohnya menebang pohon dengan sembarangan, yang disebut dengan illegal logging dan lain sebagainya. Yang melanggar hukum syariat agama, ya seperti yang kita saksikan di hadapan kita saat ini. Panjenengan bisa pirsani di televisi, hampir setiap hari kita bisa melihat ada perampokan, ada pencurian, ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Apa kita tidak ngeri kalau negara kita soge kaya dengan hal kemaksiatan seperti itu? Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadisnya saya lupa, ya Allah Gusti. Bukan itu. Idza dhaharal bida' wa sakatal alim fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Saya ulangi hadis ini, idza dhaharal bida' wa sakatal alim fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Kalau kemaksiatan, kemungkaran sudah merajalela, sementara orang yang alim ini bisa dimaknai dua macam. Satu, yang pertama, alim orang yang mengerti agama. Yang kedua, alim orang yang tahu hal itu adalah kemungkaran. Wasakatal alim, orang yang alim diam saja. Baik orang yang alim, orang yang mengerti agama, ataupun orang yang alim tahu kalau itu adalah kemungkaran. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia di seluruh dunia ini. Tentu para jamaah sekalian, kita tidak ingin jadi manusia hidup di dunia ini merugi, baik merugi di dunia maupun merugi di akhirat. Kalau kita merugi di dunia, barangkali terakhir seumur hidup. Tapi kalau kita sudah merugi di akhirat, itu yang disebut dengan abadan abadi, selama-lamanya, tidak ada batas waktunya.
Oleh karena itu para jamaah sekalian, saya mengingatkan sekali lagi melalui sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bada'al Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu dulu lahir dalam keadaan terpencil, asing, dan nanti akhir zaman Islam itu akan menjadi asing lagi. Dulu orang yang melakukan kebaikan itu dianggap aneh oleh orang-orang zaman dahulu. Orang kafir Quraisy kalau melihat orang sholat itu aneh. Orang kafir Quraisy kalau melihat orang yang rajin ke masjid aneh. Orang kafir Quraisy kalau melihat orang yang rajin membaca Al-Quran dianggap aneh. Itu zaman dahulu. Nabi Muhammad sudah mengingatkan, bada'al Islamu ghoriban. Islam itu dulu asing, dan pada akhirnya nanti akhir zaman wasayaudu ghoriban kama bada'a. Pada akhirnya nanti Islam itu akan menjadi asing lagi, karena sudah banyak orang yang meninggalkan syariat agama Islam, lebih suka berfoya-foya, lebih suka mengumpulkan harta, tidak mau menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya orang yang rajin ke masjid sepertinya asing. Orang yang rajin memakmurkan masjid dianggap asing. Orang yang rajin sholawatan seperti ini, majelis seperti ini, dianggap asing. Karena zaman seperti ini, orang yang rajin sholawatan dengan orang yang rajin dangdutan, oh penggemarnya jauh lebih banyak penggemar dangdutan. Betul? Kalau sholawatan ini Ustadz Anwar Musadat sudah memberitahu jauh-jauh sebelumnya. Saya share di WA sampai WA-nya entah sampai di mana itu. Tapi yang hadir ya, walaupun saya mengucapkan alhamdulillah, ini termasuk tergolong banyak ya. Saya membayangkan kalau ini bukan sholawatan, misalnya ini dangdutan. Ngapunten Ustadz, ini hanya contoh. Ustadz Anwar Musadat nge-share, Ustadz hari Selasa tanggal 9 saya mau mengadakan dangdutan di masjid jenengan, tolong dikasih tahu para jamaah. Saya juga setuju misalnya. Terus saya share kemana-mana. Ayo, sampean pasti bisa membayangkan berapa ribu yang hadir. Ayo, pasti ini nggak muat, pasti nggak muat. Ini contoh bahwasanya akhir zaman orang yang berbuat kebaikan sudah dianggap asing. Sehingga hadis ini diteruskan, wakila ya Rasulullah, man hum ya Rasulullah. Siapa orang yang dianggap asing itu ya Rasulullah? Para jamaah, para sahabat bertanya, alladzina yaslihuna, ngapunten, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan di saat orang-orang banyak berbuat kerusakan. Panjenengan sekarang saya tanya, banyak mana orang yang rajin membaca Al-Quran dengan yang rajin membaca koran? Kalau koran ya sekarang ya, membaca koran yang ada di WA ya. Banyak mana orang yang rajin wiridan dengan yang edan? Banyak yang edan. Banyak mana orang yang rajin pegang handphone daripada orang yang rajin ke alun-alun? Banyak yang rajin ke alun-alun. Ini menandakan bahwasanya akhir zaman orang yang berbuat kebaikan itu sudah dianggap asing. Tapi panjenengan gak usah sedih, panjenengan gak usah sekecil hati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar gembira. Tuba liman huroba, maka berbahagialah, beruntunglah
Selamatlah orang-orang yang dianggap asing itu. Berarti janjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini yang dianggap asing oleh orang-orang karena kita rajin sholawatan, karena kita rajin membaca Rotibul Atos dan lain sebagainya, dianggap asing oleh orang-orang. Jangan kecil hati, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberi kabar gembira, kita termasuk tergolong orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Insya Allah kebahagiaan itu kita dapatkan di dunia ini, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan bisa memberikan motivasi, semangat dumateng panjenengan. Sekalipun nanti misalnya nanti sholawatan di mana, kalau saya bisa nggih saya hadir, kalau nggak bisa, walaupun saya nggak bisa, support saya, dukungan saya insya Allah 100% untuk panjenengan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.